Oke, hari ini saya bersama dengan Ricky, dia seorang pemain bass, pelayan Tuhan. Dan pagi ini saya sangat terharu mendengar cerita bahwa Tuhan itu memelihara kita semua. Jadi teman-teman gereja JCC juga semangat bahwa Tuhan sanggup memelihara kita lewat perkara kecil pun dia bisa memelihara kita. Ricky ini ceritanya seorang pemain bass, lalu waktu dia baru menikah saja bulan Juni 2020. Tanggal 6 ya baru. Nah, lalu Ricky coba cerita bagaimana Tuhan menuntun waktu, padahal kalau dibilang sekarang lagi nggak ada job semua, tapi dia bisa menikah, semua biaya terpenuhi. Bagaimana Tuhan tuntun? Coba Ricky cerita. Perjalanan yang Tuhan pimpin aku sampai sekarang nih, aku bilang tuh kayak amazing sih. Gue nggak pernah sampai kepikiran sampai Tuhan tuh nuntun. Jadi awalnya itu gue punya utang. Utangnya emang nggak gede, tapi tuh sangat mengganggu finansial gue keluar masuk karena gue nggak punya pekerjaan yang tetap, gue kantoran dan gue musisi. Betul. Aku punya utang itu dari tahun 2015 sampai 2019 yang akhirnya gue selesai. Aku bilang sama pasangan aku yang aku udah married sama istriku sekarang, gue bilang, "Beb, aku mau married nih sama kamu." Dia bilang, "Kalau kamu mau married, kamu mesti ngelunasin utang kamu dulu." Karena kalau kamu mau merit, kamu masih lunasin utang, itu nggak mungkin terjadi, itu akan susah. Oke, habis itu aku pulang kok. Aku pulang ke rumah, aku bilang sama Tuhan, gimana caranya ya untuk aku bisa selesaiin ini semua gitu, dan aku pingin punya keluarga. Singkat ceritanya Tuhan bilang dalam hati waktu itu Januari 2019. Tuhan bilang kayak, kamu gather sama teman-teman yang udah pernah kamu kerja bareng. Singkat ceritanya kita udah meeting sama teman-teman yang lain, akhirnya kita ngeblend jadi satu nama sekarang. Akhirnya Tuhan kasih job. Waktu gue dapetin project ini, nilainya tuh nggak tanggung-tanggung. Aku sampai bingung sama teman-teman. Wow, ini gede banget loh teman-teman, ini nilainya. Dan gue bilang, gue nggak pernah dapet nilai seperti ini. Ya udah, singkat cerita Tuhan kayak udah confirm ke gue gitu. Tenang, lu jangan khawatir, udah aku yang jagain kamu gitu kan. Istri gue juga recap biasa finance kayak gimana. Singkat ceritanya selesai Tuhan jawab itu, gue dapat di kesempatan kedua pada September yang tahun lalu, gue bisa pergi ke Eropa. Waktu gue mau pergi ke Eropa, teman-teman, sempat diteleponin sama kayak finance dari bank. Jadi secara nggak langsung dia pingin nge-push gue sampai gue dapat uangnya. Gue sampai ngejerin itu debt collectornya sampai, "Sini Pak, saya bayarin sekarang. Sini Pak, saya bayarin sekarang. Saya nggak mau punya utang lagi nih." Akhirnya gue selesai. Itu langsung tuh kayak damainya tuh langsung, berkatnya tuh udah langsung turun tuh. Gue langsung textin tuh yang finance yang di bank itu. Selesai, gue udah dapat confirmation letter atas nama Ricky. Ini sudah tidak ada tanggung jawab untuk ini. Gue puji Tuhan banget, itu favor gue menurut gue. Ya waktu pintunya udah dibukakan, ya gue yakin Tuhan udah pasti berserta di situ kan. Ya udah, singkat ceritanya pulang, ada persembahan yang gue dapet. Aku dapat segini, ya udah kita tabungin. Waktu itu tuh merit kita memerlukan budget yang lumayan gede kalau menurut gue ya. Sebagai seorang musisi, kadang-kadang gue bisa dapat kecil, gede gitu kan. Udah, singkat ceritanya pulang, gue bersyukur Tuhan, thank you udah berkatin gue. Jadi pada awal masa pandemi itu, Indonesia tuh kayak masih nggak tahu kan, ini kita kena pandemi apa enggak gitu kan. Tapi Tuhan kasih hikmat lagi. Tuhan kasih hikmat ya. Tuhan kasih hikmat lagi. Mau persiapan menikah nih. Betul, ini masih untuk persiapan menikah. Yang kita masih ngumpulin budget itu buat merit. Belum lagi kita mesti isi-isi rumah. Gue berdua sama istri bilang, kita mesti cari peluang lagi apa ya. Habis itu kita doa sama Tuhan. Coba kita jualin hand sanitizer. Ya kan. Gue jualnya ini yang kelasnya yang udah grade-nya udah bagus gitu kan. Akhirnya ada orang yang beli nggak? Nggak ada awalnya. Nggak ada yang beli. Tapi lu konsisten. Jadi Tuhan mungkin ngeliat itu kan. Lu udah dikasih benih, udah dikasih tanah, biar Tuhan nanti yang guyur. Tinggal Tuhan yang berkatin aja kan. Ya udah, singkat ceritanya gue terus konsisten. Ada orang yang beli, gue ambil barangnya habis. Ambil barangnya habis. Singkat ceritanya itu dalam waktu kurang lebih 10-15 menit gue bisa jualin 3
300 botol. Dahsyat. 300 botol. Menurut gue ini momen sih. Ya. Kalau momennya tepat, Tuhan udah ini pasti udah kita akan dibawa naik asal kita tuh tetap kayak tetap di tracknya gitu kan. Sehingga ceritanya aku ambil lagi. Aku ngambil dulu yang jerigen yang gede-gede gitu kan. Kita jualin yang kecil. Ada 800 botol teman-teman. Ya. Aku bilang, saya ini banyak banget. Aku nggak tahu ini bisa laku apa enggak. Itu kekhawatiran udah mulai. Ya. Udah mulai muncul tuh. Kekhawatiran udah mulai muncul. Takut kayak gimana? Takut semua udah campur aduk. And you know what teman-teman? Itu 800 botol. Tiap hari ada yang pesen. Sampai 800 botol itu habis. Sampai gue tiap hari gue tuh sampai kayak terharu apa Tuhan tuh pimpin. Ya. Aku turun naik, anterin Grab datang Pak. Saya mau ambil yang ini Pak. Saya mau ini. Istri aku bilang, gila Beb ini sih favor Tuhan tuh ada banget sih sama kamu. Habis itu aku bilang tuh kayak Tuhan kita tuh nggak pernah diem sih. Asal kita mampu keluarin apa yang kita punya gitu. Maksudnya kita awali dengan doa juga. Doa udah pastilah. Kita habis itu kita cari tahu Tuhan saat ini gue harusnya ini melakukan apa ya? Melakukan apa? Habis itu pasti Tuhan kasih deh bibitnya. Gitu. Nah, waktu teman-teman udah dapet itu yakinin aja. Soalnya iman yang kecil aja Tuhan tuh bisa bikin yang sampai nggak tahu lu mau nangkepnya tuh kayak gimana. Sampai teman-teman sampai ada di online platform itu sampai gue tolak-tolakin. Dahsyat. Sampai gue nggak bisa lagi kirimin dulu. Gue maksudnya gue handle yang satu ini dulu baru sampai pada yang komplain. Kak saya mau beli 200 dong. Nah aku langsung kasih tahu, oh maaf Bu, ini buat dipakai, ini bukan buat dijual lagi. Sampai online shop gua itu gambarnya diambil teman-teman, dimasukin ke toko online yang lain gitu. Jadi dicontoh punya gua. Jadi padahal Ricky ini main bass kan. Bener. Ricky main bass dan kita pikir Tuhan mungkin nolong gimana caranya supaya dapat penuhin budget untuk menikah, tapi justru dalam corona Tuhan bisa pakai hand sanitizer memberkati. Itu Tuhan tuh sumber ya. Iya maksudnya aku mana kepikiran sih kayak betul. Gitu maksudnya. Kadang-kadang kita juga bandel, mungkin kita mau kayak serakah. Ini lagi naik nih. Harganya nih kita bisa naikin nih lagi pandemi. Kita tetap jangan harganya segitu kita bilang, "Say, harganya kita segini aja ya. Biarin yang lain naik." Biarin betul. Tuhan jagain loh sampai di situ. Jangan maruk ya. Iya, jangan serakah. Kayak misalnya ada teman-teman, aku misalnya jual 50.000, ada yang jual satu botol itu sampai 90.000. Iya. Gue nggak habis pikir sih maksudnya. Sampai sekarang gue masih alamin juga sampai kita selesai merit masih ada teman-teman yang kirimin kayak panci. Kita lagi mikirin panci, Tuhan kasih panci. Tuhan. Saat aku lagi mau cari meja komputer, ada yang mau kasih berkat meja komputer. Teman-teman. Gue juga mau kasih tahu yang mungkin sekarang yang kita bisa lakuin, kita berdoa aja gitu. Setia mungkin kita berdoa supaya segera pulih dan teman-teman juga bisa beraktivitas juga. Amin. Gitu. Amin. Kiranya Tuhan juga memberkati teman-teman semuanya. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kupilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memelihara
saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada